Sebelumnya Bang, kami dari UNP izin untuk mewawancarai ya Bang. Sebelumnya Bang, perkenalkan, saya Rilis Malia, BP22, dan teman saya tuh Feby, Dini BP23, Desi BP23. Nah, di sini kami ada tugas untuk mini riset tentang surau Bang. Nah, di sini kami mengambil itu pendidikan dan pembaruan di surau lurah ini Bang. Nah, sebelumnya Bang, perkenalkan nama Bang siapa ya Bang? Oh ya, nama aku Beni Samsuri Nasution. Asalnya Bang? Asalnya dari Simpuan, Medan. Abang mahasiswa atau? mahasiswa. Mahasiswa UMSB BP22 juga. BP22 juga. Di sini kami mau mewawancarai Abang. Sebelumnya Bang, itu ada pertanyaan. Nomor 1, 2. Sebelumnya Bang, kami mau melihat bahwa gimana sih sejarah surau lurah di Sungai Sapih nih Bang, setahu Abang aja. apa aja udah? Atau mau dari sisi lain? Udah nggak usah panjang-panjang kali nggak sih videonya? Lagi Foto aja nggak sih? nah sini. Tanya. Video bentar aja agak 1 menit aja. Ya nanti potong-potong. Kalau boleh tahu Bang, sejarah surau lurah di Sungai Sapih ini gimana ya Bang? Kalau untuk sejarahnya itu dimulai dari tahun 1950-an, di mana yang bernama Syekh Umar Khalil. Nah, beliau dulunya itu keluaran dari Makkah. Terus karena ilmunya itu yang udah bisa diajarkan ke masyarakat, beliau berniat membangun yang namanya surau ini. Yang mana dulunya surau ini, bangunannya ini masih kantor lurah. Nah, dari kantor lurah dah direnovasi jadi dibikin surau. Makanya namanya surau lurah gitu kan. Untuk sejarah singkatnya demikian mungkin. Nah, untuk kegiatan yang ada di surau ini apa aja Bang? Nah, fungsi surau ini ataupun kegiatan surau ini seperti pada surau-surau lainnya ataupun masjid-masjid lainnya, yang paling utamanya yaitu tempat ibadah untuk sholat 5 waktu. Nah, di samping untuk sholat 5 waktu juga, surau ini dulunya dijadikan majelis. Maksudnya majelis itu dulu tempat orang kayak menuntut ilmu agama, ilmu-ilmu Al-Quran, semuanya belajar di sini gitu. Kalau anak-anak ngaji di sini masih ada Bang? Kalau sekarang udah nggak ada, dikarenakan banyaknya masjid-masjid dan surau-surau ataupun musola yang bisa bersaing dan Tempat lain masih ya, jadinya anak-anak murid itu berserak mau ngajinya kemana, udah banyak gitu, nggak kayak dulu gitu kan. Berarti udah nggak ada lagi yang ngaji di sini Bang, kayak sore-sore gitu nggak ada Udah lagi. nggak ada kalau sekarang. Yang kegiatan abang bilang malam itu apa kegiatan? Nah, kegiatan yang nanti malam itu namanya sholat sunnah tasbih, yang mana sholat sunnah tasbih ini masih aktif dilakukan di surau ini, yang mungkin udah jarang dilaksanakan di masjid-masjid ataupun musola-musola lain. Berarti warga-warganya nanti Ya. Kegiatannya tuh yang tadi itu Bang, udah Isya. Sesudah Isya ya. Sampai jam berapa tuh Bang? Kira-kira sampai jam 10-an lah, karena siap sholat tasbih masih ada yang namanya ceramah. Ceramah tuh baru pulang gitu. Ya. Ceramah baru pulang. Bagaimana
bagaimana fungsi surau lurah di masa lalu khususnya dalam bidang pendidikan? Oh, kalau di masa lalu surau ini sangat berperan penting. Seperti yang kita tahu dulu-dulu tempat pendidikan ataupun majelis belum seberapa saat sekarang ini. Kalau dulu kan kita masih jarang menemukan tempat-tempat majelis ataupun pengajian-pengajian. Tidak seperti sekarang yang bisa di mana saja. Bahkan dari lewat HP pun udah bisa sekarang kan. Kalau dulunya semuanya kayak mana lah dibilangnya, surau ini penuh gitu sama orang-orang yang menuntut ilmu agama. Bahkan malamnya pun mereka di sini tidur untuk menunggu besoknya Sudah didikan iya, subuh gitu. untuk ngaji lagi gitu besoknya kan. Bahkan dari orang-orang luar daerah sering Di sini. ke sini untuk menuntut ilmu agama gitulah. Daerah mana aja tuh Bang, kalau boleh tahu? Daerah Solok, Pariaman, dari Bukit, pokoknya sekitar Sumber inilah. Dulunya terkenal yang namanya surau lurah ini. Terus nilai-nilai atau pelajaran apa aja yang diajarin ke anak-anak pada masa itu, Bang? Nilai-nilainya sudah tentu tentang keagamaan, mengisahkan Tuhan, bagaimana caranya bersosial dengan baik terhadap masyarakat lingkungan kita. Yang pastinya itulah nilai-nilai positif. Menurut Abang, apakah ada perubahan dari dalam fungsi surau ini dalam 10-20 tahun terakhir ini? Sekarang. Kalau dari fungsi, sebenarnya fungsi utama surau ini kan untuk tempat beribadah. Tapi dari yang dulunya tempat ini ramai dikunjungi oleh masyarakat luar untuk menuntut ilmu, dikarenakan Syekh pendiri surau lurah ini sudah tiada, berpulang ke rahmatullah, mungkin itu yang menjadi perubahannya, sehingga orang-orang juga nyamannya sama beliau belajarnya. Ketika beliau udah nggak ada, jadi orang udah berpindah mungkin ke guru yang lain gitu. Berarti menurun gitu ya Bang. Ya menurun. Selanjutnya Bang, apa yang menyebabkan faktor terjadinya perubahan fungsi surau tadi? Nah itu seperti banyaknya masjid-masjid atau musola-musola zaman sekarang, dan juga ilmu pengetahuan itu udah berkembang sehingga bisa diakses dari mana aja gitu. Ya, HP aja sekarang udah bisa. Ya gitu. Nah, selanjutnya Bang, apakah generasi muda di sekitar surau masih terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di surau ini? Kalau dibilang aktif, soalnya mereka juga main-mainnya kan di sini. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan sekecil apapun, intinya anak-anak muda pasti member sama gitu. Ikut serta berarti Bang, Iya. setiap acara. Kalau acara di sini Bang seperti apa Bang? Kegiatan yang diadakan surau ini Bang? Wirid Yasin. Jadi setiap Rabu malam jemaah di sini akan mengadakan wirid Yasin yang mana mereka akan membaca surah Yasin dari antara siap sholat maghrib sampai sholat isya. Nah, kemudian ada juga pengajian ataupun ceramah yang Itu mana hari siap yasinan itu Bang ceramahnya. enggak, ini lain hari juga Kak. Hari apanya Bang? Kalau yang Yasin itu tadi kan setiap Rabu malam. Nah, kalau yang untuk ceramahnya ini setiap sebulan sekali. Sebelum sekali. Sama halnya juga dengan kegiatan yang nanti malam diadakan sholat tasbih. Nah, itu juga sebulan sekali. Itu yang ikut serta laki-laki aja atau perempuan aja gitu? Semuanya, laki-laki perempuan, jemaah bapak-bapak ibu-ibu gitu. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mempertahankan fungsi surau ini Bang? Kalau tantangan sebenarnya nggak ada sih, karena kemanapun juga kan itu tergantung moral dan perilaku manusianya juga. Soalnya dalam keaktifan musola ini kan yang menjadi tantangan tersendiri paling mungkin jemaah sepi, yaitu kan wajar-wajar aja karena masjid di sini ataupun musola udah sangat banyak, sehingga mungkin
bukannya sepi, tapi orang itu berbagi-bagi. Iya. Ada yang musola sini, ada yang musola situ. Gitu aja sih. Terus Bang, apakah ada dukungan dari pemerintah dalam mengembangkan fungsi pendidikan di surau ini Bang? Dukungan pemerintah itu ada, yang mana dulunya juga surau ini udah kolaborasi di bidang TPQ, yang mana itu ada yang namanya BKS untuk TPQ isi Sumatera Barat. Nah, mereka juga dulunya mendukung, tetapi dikarenakan murid-muridnya udah nggak ada, jadi nggak aktif lagi lah yang namanya TPQ ini. Otomatis ya kayak gitulah, apa namanya, Dia berkumpul. kalau dukungan itu ada, tapi karena udah nggak ada yang mau didukung, Iya. itu yang menjadi apa ya permasalahannya. Berarti zaman dulu ada ya Bang dukungan tuh. Iya ada. Berarti sekarang udah berkurang gitu ya Bang. Berarti sekarang dukungan tuh udah berkurang atau nggak ada? Bukannya berkurang sebenarnya Kak, kalau ada yang mau didukung, orang itu juga otomatis dukung pasti, dikarenakan ketiadaan murid-murid TPQ inilah. Berarti itulah masalah utama. Itu Kak. Mungkin segitu aja yang kami tanyain Bang. Terima kasih Bang atas waktunya Bang. Maaf mengganggu waktu Abang. Kami terima kasih atas wawancaranya Bang. Izin dokumentasi Bang. Ya sama Iya. sama